Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 mata kuliah Analisis Kesalahan Berbahasa akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi analisis kesalahan berbahasa dalam tataran ejaan dan juga tata istilah. Adapun anggota dari kelompok 7, yang pertama ada rekan saya Tiur Lambria Tampunan dengan NIM A1B122065 dan saya sendiri Dia Sutiti dengan NIM A1B122066 dan rekan saya selanjutnya ada Dwi Maulina Sari dengan NIM A1B122067 dan rekan saya ada Darnialis dengan NIM A1B122070. Nah, baiklah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Tiur Lambria Tambunan. Kepada saudari Tiur, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas tentang pengertian analisis kesalahan berbahasa pada ejaan. Nah, dikutip dari buku pengajaran analisis kesalahan berbahasa, Tarigan mengungkapkan bahwa kesalahan berbahasa merupakan sisi yang mempunyai cacat baik pada tulisan maupun lisan. Kesalahan tersebut merupakan hal yang menyimpang dari norma baku atau norma yang telah ditentukan. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Adalah pengertian analisis kesalahan berbahasa pada tata istilah. Dari penjelasan yang nanti saya akan jelaskan, kita akan tahu apa itu kesalahan berbahasa pada tata istilah. Nah, istilah adalah kata atau gabungan kata yang digunakan sebagai nama atau lambang yang dengan cermat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau IPTEX. Nah, istilah itu sendiri dapat berupa istilah umum dan istilah khusus. Perangkat dasar dan ketentuan pembentukan istilah dan kumpulan istilah yang dihasilkan disebut kata istilah. Nah, analisis kesalahan berbahasa pada tata istilah ini adalah proses pemeriksaan terhadap penggunaan istilah dalam suatu bahasa tertentu yang terkait dengan bidang atau disiplin ilmu tertentu. Dalam konteks ini, analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi kesalahan dalam penggunaan istilah, baik itu kesalahan ejaan, penggunaan yang tidak sesuai, atau ketidakkonsistenan dalam penggunaan istilah tersebut. Selanjutnya yakni penyebab kesalahan berbahasa dalam tataran ejaan dan tata istilah. Nah, penyebab terjadinya kesalahan berbahasa ini pada ejaan dan tata istilah dapat bermacam-macam. Yang pertama itu adanya kurangnya pengetahuan tentang aturan berbahasa. Salah satu penyebab umum kesalahan berbahasa dalam tataran ejaan adalah kurangnya pemahaman tentang aturan ejaan yang benar. Nah, lalu yang kedua, adanya pengaruh bahasa asing. Nah, seringkali pengaruh bahasa asing dalam penggunaan kata dapat menyebabkan kesalahan tata istilah. Ketiga, kurangnya ketelitian dalam menulis. Kesalahan berbahasa terjadi karena kurangnya perhatian atau ketelitian kita saat menulis. Hal ini bisa mencakup kesalahan pengetikan yang tidak disengaja atau kekurangan dalam melakukan proses penyuntingan. Yang keempat, adanya keterbatasan pengetahuan. Kesalahan berbahasa juga dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan seseorang atau pengetahuan kita tentang kosakata atau istilah tertentu. Misalnya, jika seseorang tidak terbiasa dengan kosakata teknis dalam suatu bidang, mereka mungkin membuat kesalahan saat mencoba menggunakannya. Nah, yang terakhir ini adalah adanya perubahan dalam tata bahasa. Nah, bahasa adalah entitas yang hidup dan terus berkembang. Terkadang aturan tata bahasa dan ejaan dapat berubah atau berkembang dari waktu ke waktu. Nah, hal inilah yang dapat menyebabkan kebingungan atau kesalahan bagi kita yang tidak mengikuti perkembangan tersebut dengan baik. Selanjutnya adalah bentuk kesalahan berbahasa dalam tataran ejaan dan tata istilah. Nah, yang pertama itu adalah ada bentuk analisis kesalahan berbahasa dalam tataran ejaan. Nah, wujud kesalahan berbahasa dalam tataran ejaan ini meliputi huruf kapital, huruf miring, singkatan dan akronim, kata depan, gabungan kata, penulisan angka dan bilangan, dan penggunaan tanda baca. Nah, contoh yang pertama itu adalah kata bangsa Indonesia. Nah, terletak kesalahannya di kata bangsa menggunakan huruf kapital B yang diawali dengan huruf kapital B dan Indonesia diawali dengan kapital I. Kata yang benarnya adalah
bangsa Indonesia dengan penggunaan B-nya yang kecil dan Indonesianya adalah huruf menggunakan awalan huruf I. Perbaikannya, penulisan nama bangsa, suku atau bahasa yang digunakan sebagai dasar bentuk turunan untuk awalnya tidak perlu dituliskan huruf kapital. Jadi yang benarnya adalah bangsa Indonesia dengan awalan kata Indonesianya adalah huruf kapital. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Tiur atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Darnialis. Kepada Darnialis, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi mengenai kesalahan dalam penulisan huruf kapital. Yang pertama yaitu Pulau Nias. Kesalahannya terletak pada huruf kecil pada kata pulau. Penulisan nama geografi haruslah menggunakan huruf kapital sebagai huruf awalnya. Jadi penulisan yang benar adalah kata pulau menggunakan huruf kapital di awalnya. Yang kedua yaitu kue ini dibuat oleh Mbak Tia. Kesalahannya terletak pada kata Mbak yang menggunakan huruf kapital. Penulisan kata Mbak harusnya ditulis dengan huruf kecil karena sudah diikuti oleh nama dan bukan termasuk kata sapaan dalam kalimat langsung. Jadi yang benarnya adalah Mbak Tia diawali dengan huruf kecil M-nya, lalu Tianya huruf kapital karena nama orang. Yang ketiga yaitu sekolah berbasis Islam. Kesalahannya terletak pada huruf I dalam kata Islam, huruf kecil. Penulisan kata Islam harus menggunakan huruf kapital karena penulisan agama. Jadi sekolah berbasis Islam, Islamnya diawali dengan huruf kapital. Lalu selanjutnya penulisan singkatan akronim yang tidak tepat. Yang pertama yaitu penulisan kata iptek yang semua hurufnya itu huruf kapital. Penulisan kata iptek dikategorikan sebagai akronim karena dapat dibaca sebagai kata, untuk itu tidak ditulis dengan huruf kapital semua. Yang kedua yaitu Arifin Ilham, S.PD. Pada Arifin Ilham, S.PD penulisan yang tepat seharusnya Arifin Ilham, S.PD. Penulisan singkatan gelar diikuti tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Selanjutnya yaitu penulisan kata depan yang tidak tepat. Yang pertama yaitu di sekolah. Kesalahannya terletak pada kata di sekolah yang digabung. Penulisan kata depan di dalam PUEBI ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya, dan kata tersebut menunjukkan keterangan tempat sehingga yang benar adalah di spasi sekolah. Di sekolahnya itu dipisah. Lalu selanjutnya kesalahan dalam penulisan kata gabungan. Universitas Jambi telah menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Kesalahannya terletak pada kata kerjasama yang digabung. Gabungan kata kerjasama sebaiknya ditulis secara terpisah, yaitu kerja spasi sama. Lalu selanjutnya itu penulisan angka dan bilangan yang tidak tepat, seperti pada contoh kemeja hitam Rp 1.500.000. Penulisan angka rupiah 1.500.000 kurang tepat, seharusnya singkatan rupiah tidak diikuti titik, tidak ada spasi antara singkatan rupiah dan angka, dan tidak dibubuhkan tanda hubung di akhir sehingga menjadi Rp 1.500.000. Lalu yang terakhir yaitu kesalahan pemakaian tanda baca. Kesalahannya yaitu Tia pun pergi, karena ia sudah terlambat. Pada akhir kalimat seharusnya diberikan tanda titik karena merupakan kalimat pernyataan. Yang benar, Tia pun pergi, karena ia sudah terlambat, titik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Darnialis atas pemaparan materinya. Nah, pemaparan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri. Dapat kita saksikan bersama-sama teman-teman pada tabel ke-7, itu ada keran tanda baca koma ini teman-teman termasuk kepada kesalahan bahasa dalam tataran ejaan. Nah, di mana kita bisa saksikan bersama ada kalimat SMK Nusantara titik, Kompleks PP titik, Pancasila titik, Jalan Ki Hajar Dewantara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi titik.
Nah, di sini terdapat kesalahan pemakaian tanda baca, di mana seharusnya SMK Nusantara, Kompleks PP Pancasila, Jalan Ki Hajar Dewantara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, titik. Nah, seharusnya pemakaian tanda baca digunakan di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamatnya, dan nama tempat serta wilayah atau negeri. Selanjutnya di tabel 8 itu ada kesalahan pemakaian tanda baca petik. Nah, di kalimat menurut pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Seharusnya perbaikannya adalah pemakaian tanda baca kutip digunakan untuk mengutip petikan langsung dan dari pembicaraan, naskah atau bahan tertulis lain. Nah, pembenarannya dari kalimat yang salah itu adalah setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, kurang tepat karena seharusnya di akhir kalimat terdapat tanda titik lalu diberi tanda petik seperti kolom pembenaran itu ya teman-teman. Selanjutnya di tabel 9 kesalahan pemakaian tanda garis miring. Nah, kesalahan pemakaian tanda garis miring ini juga termasuk dalam kesalahan berbahasa dalam tataran ejaan. Nah, kesalahannya itu cash atau kredit. Nah, cash spasi garis miring kredit spasi kredit. Nah, salahnya itu dari kata cash spasi garis miring spasi baru kredit. Seharusnya pembenarannya itu adalah cash itu kan dari tata istilah ya. Nah, tata istilah asing seharusnya itu dibuat penulisannya menggunakan huruf miring. Cash tanpa spasi langsung diberi garis miring, baru diberi kata kredit tanpa spasi. Nah, penulisan yang benar kata yang garis miring maupun kata yang sebelum tanda garis miring penulisannya tidak menggunakan spasi. Selanjutnya ada tabel kesalahan pemakaian dari tanda kurung. Nah, tanda kurungnya itu kartu keluarga. Nah, di sini kartu keluarga itu garis buka kurung, spasi kartu keluarga, spasi buka kurung. Seharusnya penulisan ini tuh nggak tepat. Sebaiknya tidak menggunakan spasi, baik sebelum maupun sesudah kata. Tabel selanjutnya pada tabel 11 itu ada kesalahan pemakaian huruf kapital pada judul karangan. Nah, di judul karangan itu karangannya adalah lingkungan yang bersih. Namun yang benar itu seharusnya lingkungan yang bersih. Huruf B-nya menggunakan huruf kapital karena ini tuh menunjukkan judul karangan. Selanjutnya pada tabel 12 itu ada kesalahan pemakaian huruf kapital pada hubungan kekerabatan teman-teman. Dapat kita saksikan pada kalimat yang salah itu oh iya kek lain kali saya akan buang sampah pada tempatnya. Jawab koyum. Nah, yang benar itu oh iya kek. Kata kek huruf kek yang pertama itu huruf K-nya harus menggunakan huruf kapital. Lain kali saya akan buang sampah pada tempatnya. Jawab koyum. Koyum karena merupakan nama orang, maka menggunakan huruf kapital di awal. Tabel selanjutnya, tabel 13 dapat kita saksikan bersama-sama teman-teman. Tabel 13 kesalahan pemakaian huruf kapital pada konjungsi. Nah, tetapi Made menanyakan bagaimana cara menjaga masyarakat sehat. Nah, penggunaan kata tetapi pada huruf T seharusnya tidak menggunakan huruf kapital karena huruf tersebut menunjukkan konjungsi sehingga menjadi tetapinya huruf kecil. Tetapi Made menanyakan bagaimana cara menjaga masyarakat yang sehat. Demikian materi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf untuk segala kesalahan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Dwi Maulina Sari. Kepada saudari Dwi disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu bentuk analisis kesalahan berbahasa dalam tataran tata istilah. Yaitu yang pertama ada penulisan download. Penulisan istilah asing seharusnya ditulis dengan huruf miring karena fungsi huruf miring dipakai untuk istilah asing yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Seperti contoh yang bisa kita lihat di PPT. Namun, alangkah baiknya jika istilah asing tersebut ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Sebaiknya digunakan istilah dalam bahasa Indonesia, misalnya download, padanan istilahnya adalah unduh. Istilah yang kedua yaitu kata link. Istilah asing link telah terdapat padanan bahasa Indonesianya. Alangkah baiknya juga kita menggunakan padanan istilahnya dalam bahasa Indonesia yaitu tautan. Selanjutnya yaitu kata caption. Nah, istilah asing caption telah terdapat padanan bahasa Indonesia. Alangkah baiknya kita menggunakan padanan istilahnya dalam bahasa Indonesia yaitu takarir. Nah, yang selanjutnya yaitu tata istilah yang dipilih ialah kata atau frasa yang bernilai rasa, konotasi baik.
Contohnya yaitu pada panti Ureda bernilai rasa lebih baik daripada rumah jompo. Tunawisma bernilai rasa lebih baik daripada gelandangan. Tuan rumah bernilai rasa lebih baik daripada hostess. Pramusiwi bernilai rasa lebih baik daripada penjaga anak. Kalau mantan, untuk orang bernilai rasa lebih baik daripada bekas. Yang kedua, ada istilah yang dipilih ialah kata atau frasa yang sedap didengar atau eufonik. Contohnya misalnya efektif lebih sedap didengar daripada mangkus. Efisien lebih sedap didengar daripada sangkil. Yang ketiga, ada istilah yang dipilih ialah kata atau frasa yang bentuknya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya itu penerjemah bukan penterjemah, perajin bukan pengrajin, pensurvei bukan pensurvei, pengebom bukan pembom, ibu kota bukan ibu kota, kerjasama bukan kerjasama yang digabung. Baik, selanjutnya yaitu materi cara mengatasi agar tidak terjadi kesalahan berbahasa pada ejaan dan tata istilah. Yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan memahami aturan tata bahasa. Nah, penting untuk meningkatkan pengetahuan mengenai memahami aturan tata bahasa yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, rajin membaca dan menulis. Dengan rajin membaca dan menulis, kita dapat terbiasa dengan kosakata dan tata bahasa yang benar. Tiga, memeriksa kembali tulisan secara teliti. Setelah selesai menulis, periksa kembali secara teliti, gunakan alat bantu seperti pemeriksa ejaan dan tata bahasa. Keempat, melakukan rujukan pada kamus dan sumber terpercaya. Ketika ragu tentang ejaan atau penggunaan kata, selalu merujuk pada kamus atau sumber referensi yang terpercaya. Yang kelima, menerima koreksi. Nah, terbuka terhadap koreksi dari orang lain. Maksudnya begitu, jika ada yang menyoroti kesalahan dalam penggunaan kata atau tata bahasa, terima dengan lapang dada. Yaitu yang terakhir, berlatih secara konsisten. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Dwi atas pemaparan materinya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih untuk perhatian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.